Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketir. Semoga kita dan kalian semua tetap diberikan rezeki yang melimpah dan dilancarkan untuk segala urusannya. Di kesempatan kali ini Mang Dayun akan bawakan sebuah cerita yang berjudul Sekte Pemakan Daging Manusia. Bagaimana dan seperti apa ceritanya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebuah email masuk di kantor Federasi Malaysia memberitakan sebuah kabar bahwa Margaret Christine, terduga pelaku human trafficking, terdeteksi berada di Vietnam. Pelaku terbaca riwayat perjalanannya berkunjung ke negara Cina melalui bandara di kota Hanoi. Margaret Christine memakai nama identitas palsu sebagai Chung Hawa, di mana rupa wajah dan gestur tubuh dipastikan memiliki kemiripan 85% dengan pelaku yang namanya masuk dalam DPO atau daftar pencarian orang Interpol. Gali dan Azhar yang mendengar berita itu, hati mereka langsung terusik. Kedua orang yang sama-sama lulusan terbaik saat akademi militer langsung bergegas memesan tiket perjalanan menuju negara Vietnam. Meskipun malam di Kuala Lumpur sedang terjadi hujan badai, mereka berdua tidak bergeming dan tidak peduli. Semua dokumen serta berkas kasus mereka bawa. Perjalanan langsung menuju kota Ninh Binh menggunakan pesawat komersil. Mereka bergerak cepat, tak ingin target lepas begitu saja. Selama perjalanan mereka terus saling berkomunikasi dengan kepolisian setempat agar daerah tempat yang mereka pantau tak lengah sedikit pun. Bahkan mereka meminta pengintaian full 24 jam, mengingat kejahatan mereka yang begitu bengis dan tidak berperi kemanusiaan. Sesampainya di Vietnam, mereka langsung mengatur strategi pengejaran guna mempersiapkan penggerebekan. Kali ini mereka sangat berharap target lalai, sehingga dengan mudah mereka semua bisa langsung ditangkap dengan cepat. Apabila target bisa ditangkap, dalam melakukan aksinya maka dengan otomatis semua urusan penangkapan dan persidangan nantinya juga akan menjadi lebih mudah dalam menjerat mereka. Bukan hanya itu saja, akan ada banyak barang bukti yang bisa mereka sita untuk mengusut sekte pemakan daging manusia. Dan karena hidupnya sekte tersebut, maka akan tumbuh penjahat-penjahat kriminal lainnya. Apabila bisa ditangkap tangan, maka nantinya juga akan dapat membantu mempermudah jalur ekstradisi penjahat antar negara dari pemerintah setempat. Sebuah restu penuh sudah diberikan oleh pemerintah Vietnam pada jaringan polisi internasional. Mereka juga membantu pemantauan yang sudah dilakukan lebih dari 24 jam lalu. Kini tentara juga disiapkan oleh pemerintah Vietnam apabila nantinya sewaktu-waktu diperlukan. Badai yang baru saja menerjang kota Ninh Binh menyebabkan kematian listrik total di kota itu. Namun beberapa polisi yang sudah mengintai lokasi tetap tak bergeming dengan datang badai hujan yang tinggi. Terlihat dari sebuah rumah, Galin dan Azhar yang saat itu sudah stay di lokasi berusaha melakukan koordinasi dengan beberapa polisi muda Vietnam. Cara mereka bekerja cukup membuat Galin berdecak kagum, serius, cerdas, gesit, dan tidak banyak bicara. Mereka hanya kerja dan kerja. Seorang laki-laki memakai mantel kuning terlihat keluar dari rumah putih besar. Lengannya yang kekar terlihat menarik mesin. Sesuatu yang urgent nampaknya harus segera diselesaikan malam itu juga. Derasnya air hujan tak membuat laki-laki itu mundur. Tangannya yang kuat itu berulang-ulang menarik mesin genset yang semenjak tadi tak mau hidup-hidup. Tak berselang lama, keluar temannya yang lain. Tangannya yang terlihat basah merah seakan mereka sedang melakukan mutilasi lagi. Galin menahan Azhar. Belum tepat waktunya. Tunggu dua target lainnya terlihat, baru beri kode penyerang. Dor. Belum selesai Galin memberi aba-aba. Dua letusan tembakan tepat mengenai dua target yang tadi terlihat. Azhar dan Galin yang tadi berada di sebuah atap bangunan tinggi, mereka berdua segera melompat turun. Puluhan pasukan bergegas masuk ke bangunan besar tersebut. Terdengar sebuah ledakan kecil bersama gumpalan api menyala di bangunan itu. Suara riuh ketakutan anak-anak terdengar berisik. Jarak langkah mereka kian mendekat. Beberapa pasukan terlatih Vietnam tampak mendapati beberapa mayat target yang ditemukan dalam keadaan ditembak oleh rekannya. Tahan target, jangan dibunuh. Jangan bunuh. Tetapi letusan dan singin peluru saling bersambut.
Kontak senjata tak bisa dihindari. Galin saat itu tak bersenjata, tetap berusaha meringsek masuk. Misinya adalah menyelamatkan barang bukti sebelum dimusnahkan oleh para pelaku, karena barang bukti itu adalah power bagi dia untuk membongkar semua seluk-beluk rahasia dari organisasi kriminal ini. "Yuk tahan posisi!" teriak Azhar saat didapatinya Galin yang mencoba menerobos masuk. Dia berlari membabi buta. Teriakan rekannya tidak dia pedulikan karena hanya mencoba melindungi diri dari serangan peluru musuh. Di hadapannya baku tembak tak bisa dihindari lagi. Hanya tembok setebal 18 cm. Seakan antara pintu rumah dan ruang itu saja tameng pertahanan Galin. Suara rentetan peluru tajam menghantam tembok hingga rontok. Aura kematian dia rasakan. Mayat bergelimpangan dengan kondisi mengerikan. Nafas Galin terengah-engah. Jantungnya berdetak tak teratur. Takut sudah pasti dia rasakan, karena mati muda bukan bagian dari cita-citanya. Hanya rasa penasaran saja sampai dia berbuat nekat sejauh ini. Kian. Entah apa maksud dari bahasa itu. Ucapan itu berulang-ulang dia dengar dari polisi Eswate, Vietnam. Datang lagi 6 orang polisi. Dipasangnya sebuah bom kecil persis dekat engsel pintu besi. Dan seketika pintu itu pecah, hingga menyebabkan bagian-bagian pintu terpental jauh. Saat pintu itu berhasil diterobos, rentetan suara tembakan keluar dari moncong senjata AK-47 saling bersautan. Entah bom jenis apa yang mereka pakai, pintu kamar setebal 15 cm bisa dengan mudah dijebol oleh polisi Vietnam. Dengan dibongkarnya pintu besi, otomatis tidak ada basis pertahanan lagi bagi sekelompok bandit itu. Mereka tertekan, satu-satunya perlawanan adalah menembak sampai mati atau ditembak sampai mati. Kurang lebih 15 menit aksi penggerebekan dilakukan. Beberapa anggota kepolisian mulai mengendorkan serangan setelah dipastikan musuh sudah tumbang semua. Terlihat beberapa mayat para penjahat yang tertembak. Mereka menghitung jumlah musuh yang tumbang oleh senjata mereka. Korban jiwa dari pihak kepolisian sama sekali tidak ada. Sejauh ini hanya di pihak musuh saja terkonfirmasi ada jatuh korban jiwa. Anak-anak kecil binaan yayasan yang semenjak tadi terjebak dalam lingkup pertempuran telah dikonfirmasi tidak ada juga yang menjadi korban jiwa. Hanya saja ada yang terluka terkena bekas serpian bom yang tadi diledakkan pada pintu besi. Saat anak-anak dievakuasi, nampak wajah takut dan bertanya-tanya, ada apa gerangan sampai polisi menyerang rumah mereka? Tempat yang selama ini menjadi rumah bagi mereka semua. Melihat banyaknya mayat yang bergelimpangan, terlihat kaget bercampur ngeri di wajah anak-anak itu. Dalam hidupnya, mungkin ini adalah pertama kali mereka terjebak dalam situasi gawat seperti ini. Sebuah laporan menjelaskan total semua korban jiwa berjumlah 8 orang laki-laki, 1 orang perempuan, 5 orang diantaranya memiliki senjata api. Padahal tujuan awal penyerangan polisi berusaha menangkap target dalam keadaan hidup-hidup. Tetapi ternyata perlawanan yang begitu sengit dari para penjahat itu dan membuat polisi harus bertindak tegas melawan mereka. Sementara itu di lain tempat, Galin bersama Azhar dan beberapa orang petugas kepolisian Vietnam mengumpulkan semua bukti-bukti berupa tumpukan dokumen milik yayasan, bukti surat perjalanan, komputer serta beberapa foto yang sudah di-print. Dan ditemukan juga puluhan paspor serta dokumen nama anak-anak yayasan yang saat ini telah mereka selamatkan. Ada yang menarik perhatian mereka. Satu-satunya wanita dalam kelompok ini ternyata adalah pemimpinnya. Wanita bernama Margaret Christine alias Jung Ahwa alias Wilhelmine alias Rose. Wanita itu memiliki 4 nama berbeda di 4 negara. Bukti itu semua mereka temukan dalam sebuah tas yang berisi 4 paspor dengan 4 identitas berbeda tetapi 1 foto yang sama. Saat mereka sibuk mengumpulkan data demi data, datang seorang petugas penyidik Vietnam meminta mereka datang ke gudang bawah tanah. Ada temuan penting yang harus mereka lihat. Galin bergegas mendatanginya. Azhar memilih untuk bertahan karena khawatir operasi mereka disurupi jaringan kriminal dan menghilangkan beberapa barang bukti penting perihal kasus mutilasi ini. Lorong yang dia masuki tidak jauh beda. Bentuknya seperti terowongan yang dia selidiki di Indonesia. Bau amis darah
basah keringat. Air mata masih dapat dia rasakan dari tiap langkah meter yang dia lewati. Bentuk gudang bawah tanah yang sangat minim. Ventilasi membuat Galen harus memasang lagi maskernya. Saat berada di ambang pintu gudang, pemandangan yang sangat memilukan terlihat sejak pintu gudang terbuka. Banyak bergantungan potongan tubuh anak-anak dipajang dalam sebuah lemari es berdinding seukuran 10 kali 8 meter persegi. Aroma darah yang begitu kuat membuat beberapa orang anggota dari kepolisian Vietnam mengusap air mata. Apa yang mereka rasa mungkin sama seperti pertama kali yang Galin rasakan. Suasananya sama seperti di gudang jagal di Indonesia. Hanya saja di sini, dia bisa melihat secara langsung bagaimana mereka melakukannya dengan beberapa bukti yang saat ini dia dapatkan. Terlihat sebuah potongan kaki antara pangkal paha sampai lutut yang dibungkus aluminium foil dan di bagian bawahnya terdapat kerikil es batu supaya daging masih tetap segar saat dikirim. Di rak-rak juga tersusun beberapa potongan daging yang masih belum dibersihkan. Ada darah membasahi lantai yang masih belum sempat mereka bersihkan. Uraian usus mengeluarkan aroma busuk yang menyengat. Lagi-lagi Galin menahan emosinya. Hatinya dibuat marah. Gejolak dendam kian membara di hatinya melihat bukti dari pelaku manusia yang sudah di luar batas wajar. Box-box berbentuk kotak berwarna putih dengan pinggiran diisi kerikil es. Di atas box terlukis nama-nama alamat penerima dengan tulisan alfabet Vietnam yang tidak dia mengerti lafaz bacaannya. Beberapa anggota polisi mengambil gambar tiap-tiap bukti temuan. Beberapa di antaranya langsung berkoordinasi dengan kantor pusat mengirim gambar-gambar hasil temuan yang tertulis alamat penerima paket. Sebuah bau napas tercium di antara lemari besar. Dengan indera penciumannya yang sangat tajam, Galin bisa merasakan aroma nafas makhluk yang hidup. Dia bisa merasakan perasaan takut bersama air mata segar yang jatuh di antara sela garis pipi. Galin mendekati lemari itu. Lengannya coba menarik gagang daun pintu lemari dan membukanya dengan sedikit keras. Terlihat seorang anak perempuan duduk dengan tangan terikat ke belakang. Mulutnya dipasang lakban sehingga dia tak bisa berteriak apapun bersuara. "Kenapa kamu?" Melihat keadaannya, cepat-cepat Galin membuka lakban bersama ikat tali yang mengikat pada pergelangan tangan anak gadis itu. Rupanya malam ini dia akan menjadi korban berikutnya. Beruntung serbuan polisi secara mendadak membuat mereka tak sempat melakukan eksekusi. "Tolong paman." Suara pertama yang didengar Galin saat lakban dilepas dari mulutnya. Gadis itu terlihat lelah. Bola matanya yang merah menandakan sejak tadi dia tak henti-hentinya menangis. "What's your name, little girl?" Galin bertanya dalam sambil melepas tali raffia berwarna ungu. "I am Chai." Suara lirih diiringi tangis yang seketika langsung pecah membuat Galin bersimpati dan memeluknya. Galin setengah berteriak. Teriakan Galin mengundang beberapa orang anggota polisi yang paham bahasa Inggris datang menemuinya dan lalu menjemput anak itu dan dibawa untuk dievakuasi bersama anak-anak lainnya ke tempat yang lebih aman. Rani menemui Safa dan Marwa yang semenjak tadi gelisah pada nasib abang mereka yang terjebak di Vietnam. Meskipun tidak ada media Vietnam yang memberitakan penggerebekan malam ini, tapi berita ini sudah menyebar di antara sesama jaringan kepolisian. Apa yang dilakukan Galin di luar negeri membuat beberapa pejabat yang memiliki koneksi jaringan kriminal menjadi gerah. Gagalnya usaha Galin dalam mengungkap kasus di Indonesia membuat mereka mengira usahanya telah berhasil. Akan tetapi ternyata anak itu tidak menyerah dan masih terus melawan. "Tenang saja, abang kalian bukan orang yang lengah. Dia manusia sejuta akal. Apapun yang terjadi padanya, sekarang dia pasti bisa mengatasinya." Rani menguatkan kedua adik kekasihnya yang malam ini sedang dirundung kegelisahan. HP Galin berdering. Sebuah layar di handphonenya tertulis kontak adik perempuannya, si kembar Safa dan Marwa. Masuknya Safa dan Marwa dalam lingkungan kepolisian adalah ide Galin. Mereka berdua memang disiapkan Galin sebagai kaki tangannya untuk menjadi mata-matanya jika kelak dia berada di luar lingkungan kepolisian. Kerahasiaan mereka sebagai saudara memang sangat dirahasiakan supaya tidak ada satupun
yang mengetahui setiap tindak dan usahanya kelak. Entah yang keberapa kalinya, Safa menelpon namun tak ada respon dari abangnya. "Abang di mana?" Lega hatinya, tiba-tiba panggilannya diangkat. "Vietnam." "Abang cepat cari tempat perlindungan. Pemerintah Indonesia sudah mengirim surat penahanan abang pada pemerintah Vietnam." Di telinganya terdengar Safa setengah berteriak. "Atas dasar apa? Kenapa mereka bisa mengirim surat penahanan seperti itu?" "Abang dituduh melakukan spionase pada negara. Kunjungan abang ke Malaysia dan Vietnam dianggap perbuatan ilegal karena melakukan tugas kepolisian di luar negeri tanpa izin dari pemerintah Indonesia." "Why?" Galin mematikan handphonenya. Dia langsung beranjak keluar dan menemui Azhar. Tanpa disadarinya, ternyata Rani sejak tadi sudah menelponnya. Rupanya ada 14 kali panggilan yang tak dia dengar. Sayangnya malang tak dapat ditolak. Puluhan polisi Vietnam ternyata sudah bersiap menodongkan senjata pada Galin. Dan tidak ada pilihan lagi baginya selain menyerah serta menjelaskan semuanya nanti saat interogasi di KBRI atau di kantor kepolisian setempat. Azhar tak bisa berbuat banyak. Kedatangannya ke Malaysia dan Vietnam sepenuhnya adalah rencananya. Akan tetapi siapa sangka akan begini jadinya. Di Vietnam, Galin ditangkap sebagai pengkhianat yang melakukan spionase pada negaranya sendiri. Tangan Galin diborgol. Dia menaiki sebuah mobil patroli bak terbuka. Jalanan kota Ninh Binh terlihat basah setelah tadi beberapa jam yang lalu hujan deras dan badai menerjang kota ini. Jalanan malam itu tidak terlalu ramai, namun di pinggiran jalan tetap terlihat indah dipenuhi oleh warna-warni lampion yang terlihat di sepanjang jalan. Sebuah mobil patroli membuntutinya dari belakang. Dari kaca depan mobil Galin, Azhar ikut mendampingi proses penangkapannya. Galin mengangkat bahunya 4 kali. 2 kedipan mata sebelah kiri dimainkan. Kode itu sebagai sinyal pada Azhar. Azhar yang melihat kode itu tersenyum. Dia mengambil handphone dan langsung menelpon Farhan. "Halo." Terdengar suara Farhan menjawab. "Tetap stay di Indonesia. Semua sudah masuk dalam rencana Galin. Mainkan protokol hantu." "Baik, Pak." Sebuah organisasi kriminal pertama di Asia. Dahulunya didirikan oleh Yoshimura Kuwamuji, seorang bangsawan dari Jepang, orang kepercayaan Kaisar Hirohito. Kuwaguchi adalah orang yang dibalik meletusnya Perang Amerika-Jepang di Asia Pasifik. Tujuannya ingin menduduki tahta kekaisaran, membuatnya buta, bahkan tanpa sepengetahuan sang kaisar. Kawaguchi diam-diam menjadi bagian dari agensia milik Amerika untuk menaklukkan Jepang itu sendiri. Atas segala bisikannya terhadap kaisar, dia membuat sebuah by design yang didusun rapi oleh para agen Amerika kala itu. Di mana di by design itu, Kawaguchi dengan petunjuknya mempengaruhi pikiran sang kaisar agar menguasai seluruh wilayah Asia di bawah kekuasaan Jepang atau menguasai seluruh Asia Raya dengan wilayah taklukan pertamanya adalah Manchuria, lalu menyebar ke wilayah Cina, Korea, Indonesia, dan 10 negara ASEAN lainnya. Sehingga di tahun 1942, Jepang menjadi negara paling kuat di belahan bumi paling selatan. Dengan meletusnya Perang Dunia Kedua, maka terjadilah mandat bahwa Nazi menguasai dataran Eropa dan Jepang dan menguasai daerah Asia Raya, agar kedua kekuatan besar ini saling menjaga kekuatan dunia. Disinilah peran para agen Amerika. Di saat Jepang mulai percaya diri pada kemampuan militernya atas petunjuk Kawaguchi, maka Jepang menyerang Pearl Harbor dengan mendadak. Jika dunia membaca itu sebagai serangan dari Jepang pada Amerika, sesungguhnya itu adalah bagian ide dari Amerika sendiri, supaya mempunyai alasan di mata dunia kenapa Amerika harus menerangi Jepang. Dengan besarnya wilayah kekuasaan kekaisaran Jepang di benua Asia, maka ada misi tertentu dari Amerika yang kala itu ingin menguasai dunia secara utuh. Dan jika Amerika bisa mengalahkan Jepang, maka menjadi mudah bagi Amerika menguasai Asia.
Hanya cukup dengan mengalahkan Jepang saja, otomatis seluruh negara di bawah kekaisaran Jepang akan menjadi memilik Amerika juga. Perang Asia Pasifik, di mana kita tahu pemenangnya adalah Amerika. Maka dengan kekalahan Jepang, akibat meledaknya kota Hiroshima dan Nagasaki, maka berakhirlah power Jepang di seluruh Asia. Amerika menjadi hero. Jepang sebagai negara kalah perang dianggap penjahat. Setelah itu lahirlah istilah kepalistisme, bentukan Amerika. Dia tidak menjajah secara fisik tapi menggunakan cara yang paling murah, paling aman, yang paling efisien, yaitu menjajah ekonomi global. Otomatis seluruh wilayah Pasifik akhirnya mengakui kesuperpoweran Amerika. Dan sebagai bentuk penghormatan kepada Amerika, negara-negara Asia menjadikan dolar sebagai mata uang yang dipakai semua negara di dunia. Dan lagi-lagi inilah bagian dari jaringan kriminal Black Hole dalam membantu Amerika. Mereka bermain agen jaringan agar menguasai semua jaringan kriminal dunia dan menguasai pemikiran para pejabat korup, sehingga nantinya jika ada kepentingan Amerika di sebuah negara, mereka lah yang akan mencakup semuanya. Sampai kini jaringan itu masih hidup di Asia. Estafet kepemimpinan berganti dengan cara menjadi bagian mereka seumur hidup dan siap mencengkram negara dengan cara menjadi paratisme dalam sebuah sistem. Seorang laki-laki berumur kurang lebih 50 tahun mendekati Galin. Dengan gagahnya laki-laki itu memakai seragam kebesarannya, lengkap dengan lencana dan tanda bintang di bahunya, menandakan dia bukanlah orang sembarangan melainkan orang besar di perpolitikan Indonesia. Sebagai seorang mantan agen, aku paham betul permainan yang kau permainkan. Hanya saja, aku sudah terlalu tua untuk meladenimu. Laki-laki itu duduk di hadapan Galin dengan jarak meja tak lebih dari 2 meter. Caramu memodifikasi protokol hantu membuatku tidak paham strategimu. Sebuah pesan bayangan yang kau kirim melalui kaki tanganmu jujur membuat kami semua yang terlibat jaringan Black Hole kaget. Semua data dan bukti-bukti yang saat ini ada bersamamu 90% semuanya begitu akurat. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Galin. Jujur, itulah yang membuat kami tidak bisa membunuhmu. Jika kami membunuhmu maka otomatis semua data akan terungkap ke publik dan habislah semua nasib kami. Maka ketenanganku kesini ingin mengadakan negosiasi politik. Semoga kamu mau melakukan tawar-menawar bersama kami. Bagaimana jika aku tidak mau atau tawaran politik kalian tidak menarik untukku? Laki-laki itu menaruh dagu pada kepalan tangannya. Wajah dan raut matanya yang tajam menandakan dia serius dengan tawarannya. Laki-laki itu mengeluarkan sari kertas bertuliskan cek dengan nominal yang belum ditulis. Cek ini kosong, terserah kau mau diisi berapa. Galin mengambil cek itu lalu menyobeknya menjadi 2 bagian. Beginilah cara orang kaya, keynesian dalam bernegosiasi dengan uang, supaya lawan berada dalam pengaruh negosiasinya. Ucap Galin lalu mengembalikan cek itu dalam kondisi sobek 2 bagian. Jika ingin bernegosiasi denganku, maka gunakanlah cara yang kusukai. Suasana yang tegang saat itu menjadi sedikit lebih santai ketika Galin mulai memberi sinyal tertarik. Apa yang kau sukai, kami akan berikan. Bongkar semua kasus yang berhubungan dengan sekte yang kalian lindungi. Jika kami membongkar kasus para penganut sekte itu, maka Black Hole akan kehilangan 1/4 penghasilannya. Dan mereka tak segan-segan membunuh kami, anak-anak kami dan keluarga kami. Kata kami yang digunakan laki-laki itu menandakan dia tidak bekerja sendiri. Galin mendekatkan wajahnya pada jenderal yang sedang duduk di hadapannya. Jika ada menolak, kita akan perang total. Silakan. Anda mengendalikan pasukan Anda, dan saya akan mengendalikan politik di negeri saya untuk memerangi Anda. Tersenyum laki-laki itu. Apa Anda sudah mendengar bagaimana operasi Vietnam? Semua data-data penting dari orang Indonesia yang bekerja di bawah jaringan Black Hole, Vietnam, Malaysia, dan beberapa negara ASEAN saat ini sedang melakukan pembersihan total pada sekte ini. Jika Anda masih berusaha melindunginya, wahai Bapak pejabat, bersiaplah. Bom waktu yang Anda sembunyikan akan meledakkan diri Anda dan kawan-kawan Anda semua. Kau mengajariku cara bertahan.
Apapun yang mereka tulis tentang saya, sampai detik ini pun, saya tidak pernah makan sepeser pun uang dari mereka. Saya hanya tameng bagi orang-orang yang bersembunyi di bawah ketiak black hole. Ya, apapun yang Anda katakan tentang itu, tetap saja orang tidak peduli. Yang orang tahu, Anda sudah terlibat. Silakan Anda bicara. Anda tidak makan sepeser pun uang yang ditransfer di rekening Anda yang di Swiss. Tetapi polisi internasional memegang nama Anda sebagai salah satu penerima uang yang dikirim black hole dalam kasus jual beli manusia. Laki-laki itu menelan air liurnya yang terasa mulai pahit. Wahai Jenderal Rusyanto, saya tahu keterlibatan Anda pada jaringan ini hanya terpaksa. Ingat Pak, Anda punya banyak musuh di negeri ini. Kapanpun mereka bisa menyetir kasus ini dan membuat Anda jatuh. Kau mengancamku? Menggalin-galin. Tidak Pak, saya tidak peduli. Saya akan hadapi mereka. Baiklah, jika itu kehendak Anda. Sepertinya tidak ada gunanya mengingatkan Anda. Waktu Anda hanya tinggal 21 jam lagi. Jika Anda tidak menghandle pembersihan kaum sekte kanibal ini, data-data siluman sudah masuk pada lawan politik Anda. Meski tanpa Anda, tanpa saya, Jenderal Rusyanto, kasus ini tetap terbuka. 2 jam setelah pertemuan mereka, Azhar memainkan perannya. Dia memainkan semua media yang memantau perkembangan di Indonesia yang terkesan tidak ada apa-apa. Beberapa info sudah disebarkan kepada jaringan, kepolisian, hingga pejabat tinggi. Pemerintah Indonesia benar-benar berada dalam posisi tertekan. Dan jika mereka bertindak maka Indonesia akan kehilangan jenderal berpengaruhnya. Bagaimana mungkin seorang bawahan menangkap atasannya sendiri? Jenderal Rusyanto mendampingi Galin yang saat ini sedang berada di ruang tahanan di KBRI. Baiklah, aku terima tawaranmu. Jika aku melakukannya, apa imbalanmu untukku? Apakah kita sedang kontrak politik? Balas Galin. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Tersenyum Galin yang saat itu mengambil pensilnya. Dia mengambil sebuah catatan dan menulis semua syarat yang akan dibarter dengan kebijakan politik sang jenderal. Jenderal Rusyanto membaca baik-baik semua bait kata demi kata permintaan Galin, dan tanpa tawar menawar lagi, semua poin dia setujui. Dia melipat kertas yang tadi ditulis Galin, lalu dimasukkannya ke dalam saku depannya. Awalnya sang jenderal tidak menyukai pada penyidik itu, namun sekarang 180 derajat berubah total. Bahkan berulang-ulang dia memuji kepiawaiannya, Galin, dalam memainkan ritme politik. Negosiasi serta strategi yang begitu matang disusun. Aku memerlukan jaringan internet untuk memberi perintah pada semua pasukanku di tanah air, ucap sang jenderal. Permintaan Galin pada negara. 1. Semua tuduhan tentang spionase pada negaranya dihapus. Pembersihan total semua jaringan sekte yang ada di seluruh Indonesia, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Pembentukan inteligensi baru di Indonesia yang nantinya akan dipimpin oleh Galin demi menjaga keamanan daerah kawasan untuk memutus semua mata rantai jaringan black hole di Indonesia. Keempat, jika didukung undang-undang, meminta semua anggota sekte dihukum mati tanpa menyisakan satupun demi bersihnya Indonesia dari para kanibal. Imbal balik pada sang jenderal, dia akan menghapus semua data yang ada hubungan dengan terkaitannya sang jenderal dalam kasus ini. Menyiapkan karir politik sang jenderal, baik itu di Indonesia maupun di luar kawasan Indonesia. Mari kita berperang, ucap jenderal. 2 jam setelah pemerintah dikeluarkan, seluruh pasukan di Indonesia bergerak. Semua yang terlibat pada kasus ini digiring ke dalam penjara. Semua anggota sekte yang berjumlah puluhan ribu orang ditangkap tanpa ampun. Padahal andai negosiasi ini tidak mendapatkan jalan temu, sudah pasti Galin memainkan strategi berikutnya. Hal pertama yang dia lakukan ialah membunuh Jenderal Rusyanto tanpa ampun, karena dia sudah nyata-nyata berkhianat pada negara. Kemudian membuka kasus ini secara publik dan membiarkan masyarakat sendiri yang bertindak, menghukum para pendosa yang bersembunyi di balik jaringan. Kekuatan Galin berada di setiap data yang dia miliki. Dia akan buka semuanya secara bersamaan, sehingga kisru politik
dan kerusuhan tidak bisa lagi dihindari. Dan dia bersama kawan-kawannya tetap aman tanpa berdeteksi keberadaannya dan permainannya. Di Indonesia, pembersihan sekte ini diberi nama Operasi Tanggap Senyap yang dilakukan serentak di berbagai kota. Para penganut sekte yang selama ini merasa aman-aman saja tak pernah menyangka bila ternyata aksi ritual mereka diketahui dan semua anggotanya berada dalam radar target kepolisian. Di Indonesia, operasi penangkapan ini termasuk cepat dan halus, bahkan sama sekali tak menimbulkan kegaduhan publik dan politik. Polisi benar-benar bekerja begitu sangat rapi, terstruktur, dan terorganisir dengan sangat baik. Namun tetap saja kejadian besar kadang tetap meninggalkan jejak, terutama bila kejadian besar ini untuk membackup semua agar tidak mengganggu kestabilan politik dan publik di dalam negeri diolah pengalihan isu. Caranya dengan menggerakkan intelijen, bayangan agar kasus ini tidak mencuat ke publik. Dan mengingat begitu banyaknya keterlibatan beberapa tokoh besar dan politik yang masuk dalam daftar hitam penjahat di negeri ini, pengalihan isu di Indonesia dibuat berupa teror bom di Jakarta. Bom tersebut ditempatkan di beberapa titik aman agar tidak memakan korban jiwa. Dan bom, ledakan hebat, kerusakan hebat, benar-benar membuat seisi negeri ini menjadi terarah pada kejadian bom. Bukan hanya masyarakat saja, semua media mainstream matanya terarah pada aurus ledakan yang diberikan. Otomatis operasi pembersihan sekte dan jaringan kriminal black hole di Indonesia terkesan lancar tanpa diketahui dan terganggu oleh siapapun. Operasi di Kota Sampit terbilang lancar tanpa kendala karena populasinya yang sedikit, jumlah mereka tak kurang dari 5 orang. Jakarta adalah basis terbesar perkumpulan ini. Jumlah mereka hampir menembus angka 1000-an orang. Mayoritas pekerjaan mereka adalah pedagang besar dan pengusaha. Mereka mempunyai bulan-bulan tertentu untuk berkumpul bersama anggota lainnya. Jika sudah berkumpul, mereka melakukan ritual. Dan selanjutnya yang mereka lakukan adalah memakan daging-daging yang sudah dimasak dengan hidangan sedemikian rupa. Awal bergabungnya mereka di sekte ini berawal dari komunitas hobi yang sering melakukan ritual bertukar pasangan, di mana setiap anggota yang sudah memiliki suami istri dan dipertemukan dengan pasangan lain. Dan jika mereka suka, mereka akan bertukar pasangan selama 1 malam, lalu melakukan hubungan layaknya suami istri. Kegiatan seperti ini otomatis mengundang banyak orang lain untuk ikut bergabung. Dari awalnya ketidaktahuan mereka tentang jamuan makan dan kebiasaan, lama-kelamaan mereka menjadi dekat dan menyukai makanan berbahan daging manusia. Mereka yang awalnya jijik dan takut, lama-kelamaan menjadi biasa dan akhirnya ketagihan melakukan lagi dan lagi. Awalnya bisnis ini dibiayai oleh jaringan black hole, akan tetapi semakin banyaknya orang kaya yang bergabung, akhirnya mereka membiayai sendiri kegiatannya yang terbilang sangat mahal. Surabaya, di kota ini memiliki pola yang berbeda dengan Jakarta. Populasinya yang tidak jauh berbeda. Sistem operasi dan ritualnya tidak sama, karena di kota ini ritualnya dipimpin seorang wanita. Di sini ritual mereka lebih kepada pemujaan setan. Bagi mereka, memakan daging manusia adalah suatu keharusan. Menurut mereka adalah golongan pilihan, golongan terbaik yang dipilih sebagai golongan yang lebih unggul dari manusia lainnya. Di Surabaya, penangkapan tergolong tragis hingga memakan korban seorang anggota kepolisian karena mereka juga melawan saat ditangkap. Untuk kota-kota lainnya tergolong biasa saja, tidak ada perlawanan dan juga tidak merepotkan karena populasinya hanya di hitungan jari saja. Setiap jengkal anggota mereka, keberadaannya sudah terlacak dengan baik, berbekal beberapa data yang dikirim oleh tim pusat dan langsung diteruskan ke beberapa daerah-daerah, sehingga operasi ini hanya butuh waktu 6 jam saja dan dipastikan seluruh anggota sekte ini dipastikan bersih dari Indonesia. Sekte ini memang dipelihara oleh jaringan kriminal. Oleh karena dengan adanya sekte pemakan daging manusia ini, mereka mempunyai pemasukan dari bisnis memperjualbelikan manusia. Dan sebagai tumbal balik jaringan ini, melindungi serta menjaga populasi penganut ritual tersebut. Siang itu setelah beberapa hari mereka di Vietnam, Galin sedang makan siang di sebuah restoran di pinggiran kota Hanoi.
dengan Jenderal Rusyanto. Sebuah telepon mengusik perbincangan mereka berdua. Berulang-ulang handphone berdering. Seperti ada keraguan dalam dirinya antara mengangkat atau membiarkan panggilan itu. Senyum di wajah Rusyanto mendadak lenyap. Wajahnya menjadi murung. Ada keraguan dalam hatinya, hingga ia mencoba mengumpulkan keberanian. "Halo?" bergetar suara sang jenderal. "Jenderal, apa yang sudah kamu buat?" Suara di seberang sana terdengar tegas dan marah. "Aku menunaikan sumpahku pada negara," sahut sang jenderal. "Lalu, bagaimana dengan janjimu padaku?" "Aku sudah tidak lagi menjadi tawanan siapapun." Suara tertawa terkekeh terdengar dari lubang telinganya. Galin yang ada di hadapan sang jenderal mencoba bersikap biasa. Pemimpin jaringan kriminal wilayah Asia Tenggara menelpon Jenderal Rusyanto. Dia mencoba menggertak sang jenderal atas tindakan anak buahnya yang sedang melakukan operasi tangkap tanpa ampun terhadap sekutunya di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia saja. Pembersihan habis juga dilakukan oleh pemerintah Malaysia, Vietnam dan Singapura. Semua yang terlibat langsung ditangkap tanpa ampun, hingga membuat sang pemimpin jaringan merasa gerah atas tindakan aktif berbagai negara. Lelaki yang menelponnya saat ini adalah pemimpin baru jaringan Black Hole yang menggantikan pemimpin terdahulu yang saat ini sedang jatuh sakit sehingga dia tak mampu lagi memimpin jaringannya. Pemimpin saat ini tergolong masih muda, namun sepak terjangnya dalam bisnis haram narkoba, wanita, serta organ terbilang cukup piawai dan cerdik. Orang itu sangat cerdik saat memainkan permainannya dan berbagai negara sehingga kaliannya dilirik oleh jaringan kriminal dunia, dan ia pun direkrut oleh jaringan Black Hole untuk memimpin jaringan kriminal di wilayah ASEAN. "Mr. Bayun, aku sudah tidak lagi ada urusan denganmu. Tamat sudah karirmu di Indonesia. Kau tidak akan pernah punya tempat lagi untuk merusak tiap jengkal wilayah di negaraku." "Aku bebas, Jenderal. Dimanapun aku berada, disitulah semuanya menjadi milikku. Jika kamu mulai detik ini tidak menghentikan operasimu di Indonesia, maka aku nyatakan ini adalah akhir dari kerjasama kita. Riwayat dan karirmu kupastikan juga akan berakhir di detik ini. Anda tak akan bisa lagi mengancam saya. Saya akan lawan habis Anda sampai kapanpun," sahut jenderal tegas dan berani. Tidak ada balasan selanjutnya. Nomor yang menghubungi jenderal memutuskan percakapan secara sepia. Jenderal Rusyanto berdiri. Lelaki itu duduk kembali dan sejenak menatap wajah Galin. Ada sebuah pesan yang sepertinya akan dia sampaikan pada anak muda yang saat ini duduk dengannya. "Kau yakin kita akan menang?" Tersenyum Galin. Seperti biasa, setiap ada pembicaraan yang begitu serius, hal yang dilakukannya adalah memainkan tutup air minum. "Aku sudah pernah memecahkan beberapa kasus tersulit, dan aku juga pernah menumbangkan pemerintahan korup di Timur Leste. Untuk menghabisi makhluk ini, aku rasa tidaklah sulit. Apa rencana berikutnya agar orang itu akan datang secara sukarela ke Indonesia dan kita bisa menangkapnya?" Galin tersenyum. Dia mengambil handphonenya dan menunjukkan ke sebuah makam dengan ornamen sangat cantik dan indah. "Pertama, aku akan membongkar makam yang ada di foto ini." Galin menunjukkan makam Vianti kekasih Bayun. "Kedua, aku akan membekukan semua aset keluarga Tenli di Indonesia. Rencana yang kedua tentu saja memakai power politikmu." "Artinya, kau akan masih bermain di belakang layar?" Galin mengangkat alis dan dia berkata, "Ya." Siang itu, waktu menunjukkan ke angka 2:30 waktu Vietnam. Sang jenderal harus segera berangkat ke bandara karena misinya belum selesai untuk membersihkan jaringan penjahat yang masih bersembunyi di balik baju seragam negara yang masih kokoh di posisi badannya. Kepulangan sang jenderal ke tanah air bukannya hanya memimpin langsung pembersihan sekte, tapi juga akan menghukum para bandit, kriminal yang kecil yang masih bercokol dalam sistem negara.
kau tidak mengantar aku ke bandara? Galen kembali tersenyum. Dia mengambil tas sang jenderal. Sepertinya tidak, Pak. Terlalu bahaya untuk kita bertemu di depan publik. Sebab bisa saja musuh menghabisi kita berdua. Hanya akan diingat sebagai dua orang warga negara Indonesia yang pernah mati di negeri orang. Baiklah, satu pesanku. Jika kau berbicara dengan seorang jenderal, kuharap kau bisa lebih sopan lagi. Lepas kacamata hitam dan masker yang tak pernah absen menutupi hidung dan mulutmu. Lagi-lagi Galen hanya tersenyum. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.